Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Alamri dengan NIM 131421023 kelas 4A. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas ke-8 Hukum Administrasi Pembangunan yang diampu oleh Ibu Prof. Novianti Japri, SPD MPDI. Langsung saja, sebagai pokok pembahasan yang pertama adalah hakikat hukum administrasi pembangunan, yang kedua ruang lingkup hukum administrasi pembangunan, yang ketiga dasar hukum pelaksanaan administrasi pembangunan, yang keempat hukum dan administrasi pembangunan, dan yang terakhir adalah pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, hakikat hukum administrasi pembangunan. Menurut Prajudi, hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan untuk keperluan keberhasilan pembangunan, yang meliputi hukum perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta hukum yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar mampu mendukung proses pembangunan. Kemudian ruang lingkup administrasi pembangunan. Korali menyatakan bahwa pembangunan mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan mencangkup pengembangan kapasitas untuk menentukan masa depan seseorang. Yang kedua, pembangunan mencangkup perhatian jangka panjang terhadap masa depan bangsa dan negara. Kemudian dasar hukum pelaksanaan administrasi pembangunan. Pembentukan, pembinaan, penggabungan atau pemecahan dan penghapusan badan-badan pemerintah sebaiknya dilakukan dengan dasar hukum tertentu. Dasar hukum ini memberikan dan merumuskan landasan hukum tentang batas-batas tugas, fungsi, kekuasaan, serta wewenang masing-masing aparatur pemerintah yang sudah ada ataupun yang belum dibentuk. Kemudian yang keempat, hukum administrasi pembangunan. Hukum merupakan aspek yang penting dalam administrasi pembangunan. Peranan pemerintah yang lebih besar di dalam kegiatan sosial masyarakat, tumbuhnya banyak badan administrasi untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan, bertambah dan meluasnya kebijaksanaan dalam pengaturan, pengurusan, dan pemilikan, menyebabkan berkembangnya hukum administrasi atau menurut Utrecht disebut hukum administrasi negara. Selanjutnya yang kelima adalah pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan. Pembangunan suatu bangsa yang jumlah penduduknya besar dan wilayahnya luas dilakukan melalui 3 pendekatan, yakni pembangunan makro, sektoral, dan regional. Pembangunan makro mencakup sasaran dan upaya-upaya pada lingkup nasional yang mencapainya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional. Kemudian, sebagai kesimpulan yang dapat saya ambil, pada negara-negara yang berorientasi kepada demokrasi dan tertib hukum merupakan aspek yang penting dalam administrasi pembangunan. Peranan pemerintah yang lebih besar dalam kegiatan sosial masyarakat, tumbuhnya banyak badan administrasi untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan, bertambah dan meluasnya kebijaksanaan dalam pengaturan, pengurusan, dan pemilikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.